Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan baik sudah memberkati kita, kedatangan kita, dan bersyukur kepada Tuhan lewat gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan baik, kita akan membuka dalam Injil Matius pasal 24 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Injil Matius pasal 3 ayat 24 ayat 3 dan 4. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Bisa bilang amin firman Tuhan? Haleluya. Kemudian kita lanjut di ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai-bagai tempat. Yesus aja dia belum naik ke sorga, timbul di hati murid-muridnya untuk bertanya, Tuhan, tanda kedatanganmu kedua kali apa saja? Kemudian Yesus menjabarkan satu persatu peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ada kelaparan, ada gempa bumi, ada unsur penyesat, ada perang, dan sekarang ini terjadi perang dagang. Banyak pebisnis lagi khawatir. Kenapa terjadi perang dagang? Besar-besaran. Bayangkan aja Presiden Amerika mengenakan pajak, katakanlah masuk ke Amerika, ke negara Cina 145%. Indonesia sekarang lagi negosiasi tentang perang tarif ini. Ini bukti bahwa apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus katakan sudah terjadi, sementara terjadi, dan akan terjadi. Bisa bilang amin. Nah, ada juga bentuk kedatangan Tuhan secara universal, tapi ada juga bentuk kedatangan Tuhan secara personal atau pribadi. Coba kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Tolong ditampilkan. Karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti apa? Pencuri pada malam hari. Kalau dia datang, dia enggak permisi, Mas. Permisi ya. Enggak. Dia enggak kasih tanda. Dia tidak kasih kode. Dia enggak permisi. Dia enggak pamit. Itu tiba-tiba datang. Pencuri datang pada tengah malam. Pertanyaan sekarang, kalau berbicara pencuri berarti ada sesuatu yang akan dia ambil. Betul Ibu Bapak?
Berarti sekali lagi ada sesuatu yang dia mau ambil. Kedatangan Yesus kedua kali diumpamakan seperti pencuri. Bagian lain firman Allah berkata, segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Dari segala sesuatu, dari dia, oleh dia, dan untuk dia, unsur apa aja itu. Segala sesuatu dari dia. Bukankah nafas yang ada pada kita? Bukankah nyawa yang ada pada kita? Bukankah semua yang kita miliki sampai hari ini bukan berasal dari Tuhan? Ya, semua berasal dari Tuhan. Termasuk nafas hidup kita. Yang kita nikmati setiap detik, setiap saat. Coba Ibu Bapak tarik nafas sebentar. Pelan lepasnya. Pelan. Itu milik siapa? Itu milik Tuhan. Haleluya. Itu milik Tuhan. Kalau itu milik Tuhan, berarti sewaktu-waktu tanpa dia kasih informasi kepada kita, dia bisa ambil. Sekali lagi. Sebagai miliknya, kapan saja, sewaktu-waktu, tiba-tiba dia ambil. Nah, waktu dia mau ambil ini, atau dia ambil ini, posisi kita di hadapan Tuhan itu seperti apa? Apakah hidup kita, termasuk saya pendeta Rudi yang khotbah, selaras dengan maunya Tuhan? Selaras dengan kehendak Tuhan? Sesuaikah dengan harapan Tuhan atau tidak? Haleluya. Kita akan lihat apa aja yang harus kita siapkan atau mengantisipasi bila sewaktu-waktu Tuhan mengambil yang ada pada kita. Di dalamnya adalah nafas kehidupan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4. Apa ditulis di sana? 1 Tesalonika 5. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam apa? Kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Artinya yang harus ada pada kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang ditebus oleh darah anak domba Allah lewat kematiannya di Golgota, yang kita harus ketahui, kita harus hidup di dalam terang Kristus. Bisa bilang amin? Tidak hidup dalam apa? Kegelapan. Harus berjalan dalam terang Tuhan. Karena Yesus berkata, akulah terang dunia. Sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengikuti terang itu. Jangan berani tinggalkan terang, kemudian masuk dalam dunia kegelapan. Jadi ini tanda atau apa yang harus kita lakukan, harus hidup di dalam terang Kristus. Bagian kedua, Ibrani 12 ayat 14. Kitab Ibrani 12 ayat 14, apa ditulis di sana? Berusahalah hidup apa? Damai. Ini juga kehendak Tuhan, bukan? Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Baru masuk
selanjutnya, kejarlah apa? Kekudusan. Di poin ini ada dua hal yang kita temukan. Hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat siapa? Tuhan. Jadi ini yang kita harus jaga. Berdamai, terlebih berdamai juga dengan diri sendiri. Dan apa? Kejarlah kekudusan. Sebab orang tidak dalam hidup di dalam ketidakkudusan, begitu Tuhan datang ngambil nyawanya, berarti dia alamat kemana? Neraka. Bukankah kita mau mengakhiri pertandingan iman kita masuk kerjaan Allah? Mau hidup kita ke sana. Karena tujuan kita ke sana. Tetapi banyak orang yang tidak mampu mempertahankan kekudusan. Kekudusan rumah tangga, anak muda harus menjaga kekudusan kesucian. Dalam pergaulan ini harus dijaga. Rumah tangga harus jaga kekudusan, suami jaga kekudusan, istri jaga kekudusan, anak-anak jaga kekudusan. Haleluya. Ini syarat yang harus ada pada setiap kita. Jaga kekudusan. Sebab ada survei, ada pendataan. Ada yang melayani di altar, tapi punya istri simpanan. Ada yang melayani di altar. Anak muda terlibat seks bebas. Begitu tampil seperti show aja. Apakah model-model seperti itu Tuhan kan? Tidak. Bisa bilang haleluya. Jaga kekudusan. Kita pelayan altar. Urapan Allah harus ada pada kita. Pemain musik, urapan Allah harus ada pada kita. Untuk memperoleh itu, apa yang harus kita kerjakan? Jaga nilai-nilai kekudusan. Sebab kalau murka Allah datang, dia datang dengan tiba-tiba, tutup mata, bukan surga, neraka. Jaga apa? Kekudusan. Bapak-bapak, jangan ada wanita idaman lain di hatimu. Istrimu itu adalah penolong yang engkau sudah nikahi. Hormati dia, jaga dia, lindungi dia. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Roh Kudus. Ibu-ibu, jangan ada terbersit di hatimu. Ada pria idaman lain. Hormati rumah tanggamu. Anak-anak muda yang masih bersama orang tuamu. Hormati, jaga keharmonisan rumah tangga keluargamu. Bila kita menghadap Tuhan, memuji, menyembah Dia. Bila kita melayani Dia, maka kuasa ibadah menjadi milik kita semua. Haleluya. Poin berikut yang kita harus tanamkan yang ada di hati kita. Kalau kita lihat, jangan kita berada pada zona nyaman. 1 Tesalonika 5. Kita turun ke satu ayatnya yang ketiga. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Apabila mereka mengatakan
Semuanya apa? Damai. Dan apa? Aman. Ini kan masuk pada zona nyaman. Damai, aman. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Bagian A saja. Merasa nyaman, merasa damai, tidak akan terjadi apa-apa, berada di zona nyaman, tiba-tiba binasa datang. Coba kita kaitkan itu dengan Lukas pasal 12 ayat 16 mulai sampai 21. Lukas 12 ayat 16. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepadanya, kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk apa? Bertahun-tahun mengantisipasi kebutuhan jasmani. Bertahun-tahun lamanya beristirahatlah. Kemudian apa? Makanlah. Selanjutnya apa? Minumlah dan bersenang-senang. Puaskanlah jiwamu. Puaskanlah hatimu. Puaskanlah jiwaku. Waduh. Bersenang-senanglah. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau apa? Orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Mengantisipasi tahun-tahun selanjutnya berada di zona nyaman. Hai umat Tuhan, jangan kita masuk pada zona nyaman, merasa aman, damai, nyaman. Aku melakukan ini kan istriku tidak tahu. Perusahaan di mana aku bekerja tidak tahu. Pimpinanku tidak tahu. Sebagai pengerja, aku lakukan gembalaku tidak tahu. Petak umpet ini, main petak umpet. Tuhan tidak tahu. Sembunyi. Nggak apa-apa, jalanin aja dosa. Aman, lancar. Terbukti, sudah sekian tahun aku lakukan dosa seperti itu. Dosa zina, ya kan? Tidak jujur di keluarga, tidak jujur di pekerjaan, banyak hal. Ternyata enjoy aja, sehat-sehat, ya kan? Finansial tetap jalan bagus, pendapatan oke, mantap punya. Ini masuk pada rasa zona nyaman. Tapi Tuhan bilang apa? Hai engkau yang bodoh, malam ini juga nyawamu akan diambil. Kenapa dia berkata, hai jiwaku? Kan di dalam jiwa ada apa? Pikiran. Ada apa? Perasaan. Dan ada apa? Kehendak. Manusia kan terdiri dari 3 unsur. Roh, tubuh, dan jiwa. Di jiwa ini kan terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Berarti pikirannya ini tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Perasaannya ini tidak selaras dengan perasaan Tuhan.
Kehendaknya ini kehendak bebas. Mau dia. Bukan apa yang dia lakukan. Maunya Tuhan. Itu yang dia lakukan. Sehingga Tuhan bilang apa? Engkau yang bodoh. Tidak tertutup kemungkinan. Sekali lagi. Tidak tertutup kemungkinan. Apa yang Tuhan bilang kepada si kaya yang bodoh ini ada juga di antara umat-umat Tuhan. Halo? Ada juga di antara umat-umat Tuhan. Satu saat saya ajak istri besuk seorang ibu di rumah sakit yang ada di Alam Sutra. Jam 7, jam 19 lewat sedikit, jam-jam besuk, malam itu, kita masuk ke ruang perawatan ibu ini. Sampai jam 11 lewat, harusnya batas waktu jam besuk sudah selesai, karena anak Tuhan ini dirawat di rumah sakit. Di satu ruang hanya dia sendiri, jadi kita ngobrol banyak hal. Ngobrol banyak hal. Singkatnya, Pak Rudi nggak tahu ya. Kenapa? Beberapa waktu lalu saya diopname, penyakit saya parah. Hasil diagnosis apa sih dok? Bu, ada benda asing dalam lambung saya. Benda asing itu apa? Ada tumbuh daging. Dan dokter tidak mau mengambil tindakan operasi karena berdekatan dengan usus. Takut terjadi kesalahan operasi, akibatnya fatal. Ibu ini ngobrol. Kemudian saya banyak mendengar ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya, kemudian saya sampaikan kepada ibu ini. Ibu mau tahu kenapa Pak Rudi? Ada benda asing di lambung ibu karena ibu stres. Ibu stres sekian tahun. Dia nangis. Ibu stres sekian tahun. Itu penyebab. Iya kan ibu? Dia diam, dia nangis. Begitu dia tenang, dia selesai menangis. Iya Pak Rudi. Suamiku berselingkuh dengan 3 wanita. Dan dari setiap wanita punya 1 anak. Wow. Kaget saya. Hah, masa bu? Betul. Sebab itu Pak Rudi saya stres. Ini bapaknya ini. Oh, setia. Ke gereja, setia. Itu yang saya bilang tadi. Jiwanya itu mengalami gangguan. Pikirannya hanya wanita yang lain, bukan istrinya. Hatinya bukan kepada istrinya, wanita yang lain. Stres ibu ini. Saya bilang, ibu mau sembuh? Lepaskan pengampunan kepada suamimu. Sekalipun rasanya berat ibu. Ibu lepaskan pengampunan. Mau ibu lepaskan pengampunan? Mau. Lepaskan pengampunan buat suamimu. Maka terjadi pemulihan buat ibu. Malam itu selesai berdoa. Ibu ini lepaskan pengampunan buat suaminya. Seminggu kemudian kita ke rumahnya. Ibu ini sudah sehat. Badannya yang tadinya full, mulai kurus. Berangsur-angsur mulai gemuk lagi. Kenapa? Dia melepaskan pengampunan. Dari poin ini kita dapati bahwa jangan dalam hidup kita berjemaat, berkeluarga, ada nilai-nilai yang Tuhan tidak kehendaki di hati. Apa itu? Akar pahit. Akar pahit. Ini akar pahit kalau ada pada seseorang itu berpotensi kena kanker. Berpotensi kena cancer. Haleluya. Bisa bilang amin. Jadi mengantisipasi
Bila Tuhan datang kembali kedua kali, Tuhan temukan kita benar di mata Tuhan. Antara lain, jangan ada apa? Akar pahit. Seperti contoh ibu tadi kan, sekian banyak tahun dia akar pahit kepada suaminya. Puji Tuhan dia melepaskan pengampunan. Hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Akar pahit. Kemudian poin-poin terakhir untuk kita, apa yang harus ada pada kita? Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Jadi mengerjakan keselamatan itu hari lepas hari harus diwarnai rasa takut kepada Tuhan dan gentar kepada Tuhan. Kalau iblis bisik di hati, udah lakukan korupsi saja. Karena kita ingat Tuhan, kita tidak akan lakukan itu. Haleluya. Iblis berbisik di hatinya, goda hatinya, menguasai hatinya, taklukkan hatinya. Udah Pak, Bapak kan ganteng. Itu karyawan-karyawan Bapak itu cantik-cantik itu, godain aja salah satu dari mereka. Karena dia takut Tuhan. Karena dia menjaga kekudusan. Dia hidup gentar takut akan Tuhan. Maka hal itu dia tidak akan lakukan. Betul Ibu Bapak? Haleluya Bapak-Bapak. Halo. Haleluya. Ibu-ibu, puji Tuhan. Harus begitu. Jadi keselamatan yang ada pada kita, kita harus kerjakan dengan takut dan gentar. Sebab keselamatan itu bisa hilang. Ada beredar di luar sana. Keselamatan itu tidak, beredar di sana itu pengajaran hyper grace. Sekali selamat, tetap selamat. Karena mengadopsi pengajaran hyper grace itu, sekali selamat, tetap selamat, ya dia berbuat dosa lagi. Ini bertentangan dengan ayat ini. Jadi keselamatan itu harus kita kerjakan dengan takut dan apa? Gentar. Poin-poin terakhir, Kolose pasal 2, ayat 6 dan ayat 7. Kolose pasal 2, ayat 6, ayat 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah apa? Hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya hidup kita terus tetap di dalam Tuhan. Itu dikiaskan dalam Yohanes pasal 15. Tuhan adalah pokok anggur yang benar. Dan umat-umatnya adalah ranting-rantingnya. Ranting yang tidak berbuah akan dibersihkannya. Supaya ditemukan ada ranting yang mengeluarkan buah anggur. Haleluya. Tuhan mau itu ada pada kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah apa? Hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau hidup kita ada di dalam Dia, maka ayat 7 apa dikatakan di sana? Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam siapa? Yesus. Dibangun di dalam siapa? Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan apa? Syukur. Sekali lagi saya mau baca. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan ini kita
temukan. Dan ini kita dapatkan di mana? Di pengembalaan. Sekali lagi, ini kita temukan di dunia pengembalaan. Artinya apa? Menjadi jemaat yang takut Tuhan. Menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi jemaat yang melakukan firman Allah. Yang bertumbuh di gereja lokal. Contoh seperti tempat ini. Bisa bilang amin Ibu Bapak? Haleluya. Haleluya. Artinya apa? Menghormati lembaga pengembalaan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Sekali lagi, menghormati lembaga pengembalaan yang telah ditetapkan Tuhan. Kenapa? Karena domba mengenal suara gembalanya. Kalau ada domba yang sudah tidak mengenal suara gembalanya, itu mah bukan domba. Itu bukan domba. Yang di sebelah kiri domba itu. Yang di sebelah kiri Yesus itu di Matius pasal 25. Ada domba dan ada kambing. Berarti di sini yang ada pada kita harus mengedepankan juga nilai-nilai ketaatan di dalam dunia pengembalaan. Haleluya. Kita berdiri. Kita membuka sambil berdiri. Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Tolong tampilkan Yohanes pasal 14. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Ayat 2. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak apa? Tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab apa? Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, di tempat yang telah Allah sediakan, dan telah menyediakan tempat bagimu. Terus apa? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau kita simak cermati dengan baik-baik, aku akan datang kembali kepadamu. Bisa terjemahkan ini? Bisa tahu menerjemahkan ini? Seperti pencuri tadi tuh. Aku akan datang tiba-tiba kepadamu. Mengambil nyawamu. Mengambil jiwamu. Itu aku akan bawa bersama-sama. Di mana aku berada, kamu pun berada. Amen. Itu tujuan hidup kita. Haleluya.